Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Fania Iftahul Kamila, dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, kelas A 2022. Oke, untuk kelas kali ini, di kelas jaringan komputer, kita akan membahas standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer adalah mengacu pada proses penetapan aturan protokol dan spesifikasi yang konsisten untuk komunikasi dan pertukaran data antara perangkat dalam suatu jaringan komputer. Ini mencakup pengaturan standar untuk perangkat keras, perangkat lunak, protokol komunikasi, topologi jaringan, dan prosedur administrasi. Organisasi standarisasi internasional ini dihasilkan oleh ISO atau International Standard Organization, sebuah organisasi yang dibentuk tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain ANSI US, BSI Inggris, AFNOR Prancis, DIN Jerman, dan masih banyak lainnya, kurang lebih 85 anggota. Organisasi lain yang turut bermain dalam standarisasi dunia adalah IEA atau Institute of Electrical and Electronic Engineering. Sudah banyak standar yang dihasilkan, antara lain IEA 802 untuk teknologi LAN, di mana teknologi ini juga didukung dengan standarisasi IDO 8802. ISO bertanggung jawab untuk mengembangkan standar internasional di berbagai bidang termasuk teknologi, manufaktur, lingkungan, dan layanan. Standar yang dikembangkan oleh ISO digunakan sebagai panduan untuk praktek terbaik dalam industri, perdagangan internasional, dan meningkatkan kualitas keamanan dan efisiensi produk dan layanan. Oke, kita sekarang masuk ke bagian oscillator. Oscillator ini merupakan sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Kepanjangan dari oscillator adalah Open System Interconnection. Sistem ini dirancang oleh International Organization of Standardization atau ISO tadi sebagai sebuah model konseptual. Dengan adanya oscillator ini, setiap komputer dapat berkomunikasi antar komputer menggunakan bahasa universal, menggunakan Transmission Control Protocol TCP. Alhasil terlepas dari merek, tipe, maupun sistem yang berbeda, komputer tetap dapat membantu jaringan komunikasi dengan komputer lainnya. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke urutan oscillator dimulai dari lapisan paling atas yaitu lapisan ke-7 ya teman-teman, yaitu layer 7 application layer. Merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layar ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Untuk layar ke-6 ada presentation layer. Layar ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layar ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Pada layar 5 ada session layer. Session layer ini akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layar ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMB. Pada layar keempat ada transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layar ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalkan protokol TCP. Pada layar ketiga ada network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi atau IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layar ini juga akan melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch layar ketiga. Oke, untuk layar kedua ada data link layer. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan atau flow control
pengalamatan perangkat kelas seperti halnya media access, control access atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hubungan hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Untuk layar pertama yaitu physical layer. Layar physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan dan pengambilan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Oke, untuk gambar ini ada dua gambar OSI dan TCP atau IP ya. Transport layer 2 ini protokol utama pada layer adalah transmission control TCP dan user datagram protokol. Jadi di dalam transport layer itu ada dua protokol utama yaitu ada TCP dan ada UDP. Perbedaan TCP dan UDP, TCP sendiri itu singkatan dari Transmission Control atau Protokol atau Internet Protokol ya. Protokol komunikasi ini berintegrasi pada koneksi yang memungkinkan perangkat komputasi dan aplikasi untuk mengirim data melalui jaringan dan memverifikasi pengirimannya, membentuk salah satu pilar penting dari internet global. Untuk UDP sendiri adalah singkatan dari User Datagram Protocol. Cara kerjanya mirip dengan TCP karena juga digunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Perbedaan utamanya adalah UDP termasuk protokol connection links. Connection link ini berarti tidak ada koneksi yang dibuat sebelum komunikasi data. Untuk seperti di gambar, TCP adalah protokol berorientasi koneksi, sedangkan UDP adalah protokol tanpa koneksi. Ini berarti TCP ini memerlukan koneksi sebelum komunikasi, tetapi UDP tidak memerlukan koneksi apapun. TCP membuat koneksi antara pengirim dan penerima, melakukan pengecekan kesalahan, dan juga menjamin pengiriman paket data. Sedangkan UDP tidak membuat koneksi atau menjamin pengiriman paket data. Adapun jenis-jenis network protokol, yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Protokol ini yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini juga digunakan untuk memberikan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Ada juga Telnet atau Telekomunikasi Network, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Ada FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Lalu ada LDAP, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Kemudian ada SSL atau Secure Socket Layer. Protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Kemudian ada SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contohnya aplikasi yang menggunakan protokol ini, MRGG, Dedut, dan lain-lain. Kemudian lanjut ada SSH, ini protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer ya, contohnya SSH user at IP server. Kemudian ada POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Ada IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Ada juga ICMP, utamanya digunakan untuk sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan ke server yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Ada point-to-point, juga ada DNS, yang dimana distribusi database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol. Oke, ini udah saya terakhir ya teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama ada interoperabilitas. Jadi standarisasi ini memungkinkan perangkat dari berbagai produsen untuk berkomunikasi dan beroperasi bersama-sama secara efektif dalam suatu jaringan. Kedua ada keselamatan. Standar keamanan membantu melindungi jaringan dari ancaman seperti peretasan dan serangan malware, serta memastikan
bahwa data yang ditransmisikan dijaga kerahasiaannya. Yang ketiga, dia efisien, yang kepada kesesuaian dan pengembangan teknologi. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga kita selalu belajar bersama ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.